Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang penyakit jiwa. Penyakit jiwa yaitu ada indikator, ada klasifikasi, gejala, lalu ada terapi. Indikator. Pengertian penyakit jiwa adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dua istilah dapat diidentifikasikan dengan psikosis. Ini adalah insanity dan dementia. Insanity adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa individu itu juga kacau dan gila akibat dari tindakannya. Pada saat lain, istilah dementia digunakan untuk kebanyakan kelainan mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan mental atau mental disorder yang menyolok. Kebanyakan semua penyakit jiwa ini disertai dementia. Pada masyarakat umum, penyakit jiwa ini biasanya diistilahkan dengan gila atau penyakit gila, sebab mereka sering melakukan tingkah laku yang semaunya sendiri, tidak wajar dan abnormal. Ketenangan hidup, ketentraman jiwa atau kebahagiaan batin tidak banyak tergantung kepada faktor-faktor luar, sosial, ekonomi, politik, adat, kebiasaan, dan sebagainya, melainkan lebih tergantung kepada cara dan sikap menghadapi faktor-faktor tersebut. Kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi keseluruh hidup seseorang. Pengaruh itu adalah perasaan, pikiran, kelakuan, kesehatan badan. Sedang yang tergolong penyakit jiwa adalah lebih berat lagi. Manusia yang serasi, selaras, dan seimbang adalah merupakan jargon hidup bangsa Indonesia. Klasifikasi jenis-jenis penyakit jiwa. Penyakit jiwa biasanya dibedakan menjadi dua kategori umum, yaitu yang pertama adalah kelainan mental yang dicirikan oleh gangguan fungsional, warisan keturunan yang tidak menyenangkan, dilengkapi faktor-faktor konstitusional dan pengalaman hidup yang merugikan, adalah merupakan sebab utama dari penyakit tersebut. Yang kedua, terdiri dari penyakit mental yang dikelompokkan dengan pertanda atau bukti organik. Seperti juga Zakiyah disebutkan bahwa penyakit itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah penyakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan-gangguan kejiwaan telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian yang wajar, atau dengan kata lain disebabkan oleh hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh akibat kondisi lingkungan yang sangat menekan, ketegangan batin, dan sebagainya. Kedua, penyakit jiwa yang disebabkan oleh adanya kerusakan anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf, atau anggota fisik lain untuk menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena keracunan akibat minum minuman keras, obat-obat perangsang atau narkotik akibat penyakit kotor, dan lain sebagainya. Terapi. Kualitas hati menentukan baik buruk diri seseorang, dan sholat menghindarkan seseorang dari hal-hal keji dan mungkar yang merupakan perwujudan keburukan hati. Sholat adalah amalan yang mempengaruhi kualitas hati dan menyembuhkan dari penyakit yang tidak membaikkannya. Muhammad Banasi 2010 dalam Sholat Bersama Nabi mengatakan, sholat adalah alternatif relaksasi yang efektif. Menurutnya, sholat adalah di antara hal yang dapat menyempurnakan tidur. Sholat adalah kebiasaan paling baik yang sampai sekarang diakui mampu menenangkan urat-urat saraf dan memberikan ketentraman pada jiwa. Efek psikologis sholat. Pertama adalah aspek relaksasi otot yang terjadi melalui kontraksi otot, pijatan, dan tekanan pada bagian tubuh tertentu saat melakukan gerakan sholat. Kedua, relaksasi kesadaran indera.
Dalam hal ini, saat sholat seseorang hamba memosisikan dirinya seolah berhadapan dengan Allah tanpa perantara. Ketiga adalah aspek meditasi. Selanjutnya adalah aspek autosugesti atau membimbing melalui pengulangan suatu rangkaian ucapan secara rahasia kepada diri sendiri yang menyatakan suatu keyakinan atau perbuatan, dan aspek katarsis atau karena di dalam sholat ada pengaduan dan penyaluran. Sekian dan terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.